Ini intinya. Seberapa jauh kita mengenal baik aspek-aspek yang bersifat mengalur waktu, kesejarahan, historisitas, maupun mengenai masalah struktur. Ada dua hal ini gitu. Apa yang bersifat sinkroniknya. Termasuk misalnya penggunaan idiomatik. Tadi malam saya bicara dengan Pak Ari, dengan Pak Rono. Musik dari Amerika menggunakan diatonik yang seperti slendro. Dari Jawa juga slendro. Ada dari Jepang slendro juga dengan nama-nama lain. Dari Finlandia juga slendro. Pentatonik dengan wilayah yang di mana nada dan nadanya mirip-mirip. Tapi ada idiomatik yang akan menjadi ciri dari masing-masing. Nah, ini contoh-contoh seberapa jauh kita mengenal, pertanyaannya gitu. Jadi pertama, seberapa jauh kita mengenal. Kemudian pertanyaan berikutnya misalnya, apakah selama ini pisau bedah kita ini memadai? Ini saya lihat secara umum, baik di musik tradisi maupun di musik yang mempelajari musik diatonik atau musik barat atau musik di luar kita. Itu pertanyaan yang paling mendasar sekali. Sejauh apa pisau bedah kita? Dalam arti masalah kemampuan dalam mengungkap, membedah, menganalisis, menguraikan. Nah, seberapa jauh ini? Ini karena kalau pisau bedahnya ambil contoh demikian, saya hanya ini ada kue apa tuh ya, misalnya ada kue apa di situ ya. Saya nggak tahu kue ini enak, manis, ada gulanya kayaknya kan manisan ini misalnya. Tapi pembuat kue dia punya pengetahuan, ini caranya gini, harus dikum dulu di mana, atau dijemur berapa lama, atau kumnya terigu campur apa. Kemampuan dia murid kenapa? Kapasitas dia tadi mengenai fasilitas pisau bedahnya memadai. Nah, di sini akhirnya kita seberapa jauh kita mampu mengurai. Nah, ini ada sedikit masalah, saya tidak tahu di tanah Aceh ini. Tapi setahu saya biasanya persoalan yang menjadi utama, yang umum, yang saya ketemu di Jogja, juga di beberapa tempat berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa, kita tahu kesenian di Indonesia ini kan rata-rata itu mempunyai sifat ekstra referensial istilahnya. Dia bukan untuk seni sebagai seni, tidak. Dia hubungan sama upacara tertentu, menuai padi, hubungan dengan hal yang di hitanan ya gitu ya. Dia punya fungsi tertentu. Lagu nasional punya hubungan dengan membangkitkan rasa nasional. Musik-musik atau dalam ibadah untuk pelayanan. Jadi di Indonesia kan dasarnya seni musik itu tidak eksklusif berdiri sendiri. Di Eropa pun atau di Barat pun ini mulai barok, baru zaman abad 17 baru mulai kamu main saya tonton gitu loh istilahnya. Tadinya ada lebih, walaupun memang sedikit lebih lama, tapi sekitar baru abad 17 ada fungsi eksklusif seni untuk ditonton gitu ya, kira-kira ada penonton, ada pemain. Nah, di sini maksud saya dalam kondisi gini biasanya sifatnya praktis juga, antara lain biasanya praktis. Yang biasanya saya suka lihat, ketertinggalan kita pengetahuan secara sistematis mengenai hal itu. Saya mau ambil contoh sederhana gini. Ada teman dari satu daerah tertentu, dia menganalisis musik daerahnya. Saya bilang, tahu dari mana? Dari guru saya SMM katanya. Lalu saya tanya lagi, guru SMM-nya taruh dari mana? Saya juga nggak tahu. Ada datanya nggak ada. Jadi cuma sifatnya
apa namanya getuk tular istilahnya apa, lisan, hanya lisan. Ini belum nama tangga nadanya apa, kata dia ini, tanya ke yang lain nggak tahu. Ini masih banyak yang kayak gini. Sudah tentu tiap daerah punya level yang berbeda-beda. Misalnya kebetulan gamelan itu ya sudah cukup banyak dibedah ya. Kebetulan. Tapi daerah-daerah tertentu di Indonesia masih mungkin ribuan yang kita gone with the wind istilahnya ya, hilang tanpa bekas, bahkan kita aja nggak tahu kok ada, ya kan? Nah ini masalah kita, dan ini masalah urgen sekali kira-kira gitu. Kenapa? Karena informasi pengetahuan, kalau dalam arti pisau bedah ini maksud saya lebih hubungkan dengan informasi pengetahuan mengenai kesenian itu sendiri. Seberapa banyak misalnya Pak Ari Pahlewi tahu tentang kesenian Aceh ini? Makanya saya lagi kehilangan ide. Ini triknya gitu. Apa? Tentang kesenian Aceh? Pak hanya apa saya yang apa tadi itu ya? Saya lihat kan cuma relatif apa gayo itu ya? Gayo apa sih? Aceh. Nah, apakah ada puluhan varian atau cuma itu misalnya? Apa kreasi baru yang dari 100 tahun lalu atau gimana? Ini misalnya aja. Ini contoh representasi apa? Seberapa jauh bisa bedah kita punya gitu. Ini hanya apa biar biar saya nggak ngomong sendirian gitu ya kan apa? Tes. Ya, mungkin saya dibantu koreksi juga. Pada prinsipnya Aceh ini ada dataran tinggi, dataran rendah, ada pesisir, ada pegunungan, kemudian ada kepulauan. Nah kalau yang pegunungan itu kebetulan sukunya berbeda dengan banyak suku yang ada di pesisir. Nah itu yang Bapak bilang tadi Gayo. Nah mereka punya tradisi tariannya mungkin tidak terlalu bervariasi, tapi kelebihannya di chanting ya, di syair, di sastra atau di vokal. Kalau di pesisir itu memang banyak difusi dengan budaya luar. Ada ke Aceh itu malah dikenal ada dan singkatan ini mas, Arab, Cina, Hindustan, Eropa. Arab, Cina, Eropa, Hindustan. Jadi Rapai yang kita dengar itu ada belum clear juga itu sejarahnya. Kalau Irwan Syah Harahap pernah menyebut istilah Rampai, tapi kepercayaan kita di sini nyaris umumnya mengatakan bahwa itu dari seorang syekh yang ada kemiripan namanya dengan lafal Rapai. Jadi kalau di pesisir itu karakteristik tradisi berkesenian itu berdiri dan duduk. Jadi berdiri, ada tarian berdiri, ada tarian duduk. Nah tarian duduk ini bervariasi lagi, tarian berdiri juga bervariasi lagi. Apa itu ada hubungan dengan filosofi tertentu ini ya beberapa wawancara dulu ya. Kenapa duduk, kenapa berdiri? Kayak tarian dari Afrika, ini sekali, tapi kakinya diam. Kenapa kok bisa diam? Ini pasti ada sesuatu kan? Ini contoh sederhana. Atau kayak penari Bali, kenapa dia suka melirik ke atas arah sana? Itu kan ada filosofinya. Ini misalnya. Setelah kita tahu semua itu, maka kita akan sampai pada wilayah yang namanya space atau ruang di mana kita bisa kembangkan. Karena sesuatu itu pasti ada ruang. Misalnya ada aturan itu pasti masih memiliki ruang atau space. Disinilah kreativitas itu akan coba masuk untuk membuat dinamika varian dari yang sana. Ini hanya satu contoh. Jadi ilustrasi sedikit tadi Pak Ari sudah bicara sangat jelas menurut saya. Terima kasih masukannya ya, dan saya mendapat pencerahan yang baik. Pokoknya masalah ini, masalah kesejarahan tadi, masalah teknis duduk ini. Nah ini saya yakin Pak Ari lebih tahu, tapi dia orangnya sangat rendah hati, tidak ingin lebih jauh bicara ya. Jadi maksud saya apa intinya? Kita butuh sekali semacam pengetahuan, syukur-syukur ilmu pengetahuan ini yang sebetulnya kita perlukan untuk sebagai pisau bedah. Nah,
dalam hal ini tadi saya ingin lanjutkan, biasanya kita tuh ada istilah etik, ya, istilah etik dalam hal ini. Istilah etik tuh pengetahuan yang dipakai untuk dianggap standar umum. Dianggap standar umum. Ini misalnya sederhananya gini, dalam etnomusikologi itu kan seringkali musik-musik tradisi di daerah itu belum punya pisau bedah misalnya, karena misalnya oh ini sebetulnya struktur unitnya gini, lalu ini ada yang namanya nafas, frase, antecedent, konsekuen dan seterusnya, ini ada bentuk tripart period dan sebagainya yang sifatnya teknis sekali. Ini wilayah etik, artinya wilayah pengetahuan standar yang kita bisa pakai pisau bedah. Pengalaman saya tidak tahu di sini, ini kita saling tukar pengalaman. Biasanya dengan makin kita punya banyak referensi mengenai teknis wilayah etik ini, itu kita makin bisa mengungkap apa di balik yang ada di sana. Misalnya saya tahu, misalnya dia cuma joget-joget, ini misalnya gitu. Tapi ternyata ada 3 varian tangan gerakan jarinya misalnya. Dari 3 gerakan jarinya, saya lalu menghubungkan dengan fungsi, karena biasanya secara etik ada fungsi ini, misalnya gitu. Jadi pengetahuan